Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di ayat 6 dikatakan kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka akan memberi keuntungan yang besar. Mari kita mengingat kembali makna dari ibadah. Ibadah bukanlah suatu kegiatan yang sebatas dilakukan di gereja. Ibadah juga bukanlah suatu kegiatan yang rutinitas dilakukan setiap hari Minggu. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah adalah segala kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya adalah bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan mengatakan kalau ibadah disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Dan kemudian di ayat yang ke-8 dilanjutkan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita diajak untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu kita menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu sehingga menghalalkan segala cara, sehingga mungkin juga menyakiti hati banyak orang dan pada akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Cukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Cukupkan segala sesuatunya, dan marilah kita belajar untuk bisa mengaturnya dengan baik sehingga kita tidak merasa kekurangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, bagi siapapun mereka yang ingin kaya, maka mereka akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan, karena mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu dikatakan juga bahwa akar segala kejahatan itu cinta uang, karena orang-orang yang memburu uang, beberapa di antaranya menyimpang dari iman mereka dan juga menyiksa diri mereka dan orang lain dengan berbagai duka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat banyak kenyataan yang terjadi hanya karena uang atau harta, relasi persahabatan, relasi persaudaraan, bahkan relasi keluarga menjadi hancur. Hanya karena uang atau harta, di dalam dunia pelayanan dengan saudara seiman juga menjadi tidak baik. Hanya karena harta maupun uang, maka motivasi dalam melakukan pelayanan atau melakukan sesuatu juga menjadi tidak murni. Semua karena ada motifnya, semua karena ada tujuannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan kita menggebu-gebu untuk menjadi kaya. Jangan kita terlalu mengejar-ngejar uang.
karena dikatakan bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa fokus dan tujuan hidup kita bukan kepada berkat yang Tuhan berikan, tetapi fokus dan tujuan hidup kita adalah kepada pribadi yang memberikan berkat itu kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk bersyukur dan kita belajar untuk memfokuskan diri kita pada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kepada Allah yang memberikan berkat dan mencukupkan segala sesuatu di dalam hidup kita.